warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Oktaviani dengan NIM 2110411021. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah statistika dengan materi pemusatan data. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3. Yang pertama, mean, median, dan modus. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada mean atau rata-rata. Nah, rata-rata diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyak data. Nah, bedakan ya antara nilai data dengan banyak data. Nah, dirumuskan dengan X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, misalnya data 1 ditambah data 2 tambah data 3 ditambah sampai data yang terakhir dibagi dengan N. N ini banyaknya data. Oke, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 5, 6, 4, 4, 5, 7, dan 8. Kita masukkan X bar sama dengan kita jumlahkan, itu bisa juga dijumlahkan semua atau dikalikan dengan angka yang ada. Misalnya di sini ada 4, 2 dikali 4 karena 4-nya ada 2. Kemudian 5 dikali 2 karena 5-nya ada 2 dan ditambahkan 6 ditambah 7 dan 8 dibagi dengan 7 itu banyak data. Nah, banyak data ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah dia banyak datanya. Kemudian kita jumlahkan lagi 2 dikali 4, 8, 2 dikali 5, 10, kemudian 6 ditambah 7 ditambah 8. Setelah itu kita tambahkan dan dapatlah 39 dibagi 7 dan hasilnya adalah 5,57. Nah, selanjutnya ada rata-rata gabungan. Misalkan ada 2 kelompok data. Kelompok data 1 memiliki rata-rata X bar 1 dengan jumlah data N1. Dan kelompok data 2 memiliki rata-rata X bar 2 dengan jumlah data N2. Apabila kedua kelompok data tersebut kita gabungkan, maka diperoleh nilai rata-rata gabungan yang dirumuskan dengan X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Di mana X bar 1 itu sama dengan rata-rata kelompok data 1, X bar 2 rata-rata kelompok 2, dan N1 jumlah data kelompok 1, dan N2 adalah jumlah data kelompok data 2. Nah, nanti akan kita bahas contoh soal rata-rata gabungan. Selanjutnya kita lanjutkan ke pesan data yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka median terletak tepat di tengah-tengah data. Contohnya di sini ada 5, 6, 4, 4, 5, 7, 8. Nah, di sini datanya ada ganjil. Pertama-tama sesuai dengan yang di atas. Jika data ganjil, maka median terletak tepat di tengah-tengahnya. Kemudian kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah data ganjil ya. Jadi bisa kita lihat langsung nilai mediannya, yaitu adalah angka 5 ya, karena dia tepat terletak di tengah-tengahnya. Jadi bisa dilihat mediannya adalah angka 5. Nah, jika banyak data genap, maka media terletak di antara dua data yang berada di tengah, sehingga mediannya adalah nilai rata-rata dari dua data di tengah. Nah, contoh, sini datanya genap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada 6. Pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu, seperti contoh di atas ya, harus diurutkan. Nah, ini setelah diurutkan 4, 4, 5, 6, 7, 7, ini angkanya ada 6 dan bisa dilihat tengahnya itu ada di sini. Nah, ada di antara 5 dengan 6. Jadi 5 dan 6 ini ditambah kemudian dibagi 2. Nah, setelah itu dapatlah hasilnya yaitu 5,5. Nah, itu jika mediannya memiliki data genap. Oke, selanjutnya ada modus.
modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini agak mudah ya teman-teman. Jadi contohnya di sini ada 765, 4474, 7. Nah, ini kita urutkan terlebih dahulu ya. Nah, bisa kita lihat dari angka yang terkecil dulu, yaitu nilai 2. Nilai 2-nya muncul sebanyak 1 kali. Yang kemudian nilai 4. 4-nya muncul berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai 4-nya ada muncul 5 kali. Kemudian nilai 5-nya ada 5, 5, 5, ada 4 kali. Selanjutnya nilai 6, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, nilai 6-nya muncul 4 kali, dan nilai 7-nya yang terakhir muncul sebanyak 1, 2, 3. Oke, nilai 7-nya muncul sebanyak 3 kali ya. Jadi bisa dilihat modusnya adalah angka 4 karena paling sering muncul itu sebanyak 5 kali. Nah, jadi itulah penjelasan untuk mencari modus. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu dengan rata-rata gabungan. Yang pertama, kita lihat soalnya. Rata-rata 8 buah bilangan adalah 72 dan rata-rata 12 buah bilangan lain adalah 84. Hitunglah nilai rata-rata untuk 20 bilangan tersebut. Oke, baik. Langsung saja kita pindahkan masukkan rumusnya, itu dengan X bar gabungan ya. Yang dimana X bar satunya adalah 72 dan N satunya adalah 8 dan X bar 2-nya adalah 84 dan N2-nya adalah 12. Oke, baik, langsung saja kita hitung. Itu dengan X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1, yaitu 8 dikali 72 ditambah N2 dikali X bar 2, yaitu 12 dikali 84 dibagi dengan N1 ditambah N2, yaitu 8 ditambah 12. Dan hasilnya kita kalikan dan kemudian kita tambahkan, yaitu 576 ditambah 1008 dibagi 20. Nah, kemudian dihitung dan dibagi ini ya, dapatlah hasilnya 79,2. Jadi rata-rata gabungan untuk 20 bilangan tersebut adalah 79,2. Oke, baiklah, ini tadi penjelasan tentang mean, median, dan modus. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke penjelasan tentang kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja kita ke videonya. Check it out. Oke, selanjutnya yaitu adalah ukuran letak data. Ukuran yang didasarkan pada letak data itu yang pertama ada kuartil, desil, dan persentil. Yang nanti akan kita bahas satu persatu dengan mudah dan gampang dimengerti. Oke, yang pertama adalah kuartil. Itu merupakan nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kalau kita akan gambarkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, di mana ini merupakan letak dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, gambar lain, misalnya ini X-min merupakan data yang paling kecil dan X-max merupakan data yang paling besar, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu data 1, data 2, data 3, dan data 4, di mana kuartil 1 merupakan kuartil bawah, kuartil 2 itu kuartil tengah atau median, dan kuartil 3 yaitu kuartil atas. Pada penerapan kuartil ini dibagi menjadi 2 pada data tunggal, yaitu Q1 sama dengan nilai data ke I N plus 1/4. Kita ambil contoh data berupa data ganjil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjil. Nah, langkah pertama yaitu menentukan Q2 atau median, nilai tengah-tengah dulu. Kemudian yang kedua menentukan Q1 dan Q3. Kita akan cari mediannya dulu. Nah, 5 ini sebagai median dibagi menjadi 2 bagian yang sama, 3, 3. Kemudian baru kita akan cari Q1 dan Q3. Q1 sama dengan 3 dan Q3 sama dengan 7. Data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama, data 1, data 2, dan data 3, data 4. Untuk contoh yang kedua, berupa data genap. Ini banyak datanya genap. Langkahnya sama, kita akan cari mediannya dulu.
Kemudian setelah itu Q1 dan Q3 nya, karena letaknya di sela-sela semua. Contoh Q2 5 plus 6 per 2, Q1 nya 3 plus 4 per 2, Q3 nya 7 plus 9 per 2. Data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama, data 1, data 2, data 3, dan data 4. Selanjutnya contoh untuk data kelompok. Dalam gunakan rumus ini, Q1 sama dengan tepi bawah plus I per 4N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelasnya kuartil kalikan dengan P. Kita ambil contoh, datanya ini kita akan cari kuartil 1. Angkanya adalah menentukan jumlah frekuensi, yaitu adalah 40. Yang kemudian kedua menentukan kelas Q1 dengan cara frekuensi kumulatif. Karena kita mencari kelas pertama Q1, maka I-nya kita ganti dengan 1 per 4 dikalikan 40 sama dengan 10. Artinya data yang ke-10 ini merupakan letak di mana kelas kuartil 1 sampai 2, kemudian data ketiga sampai ke-6, data ke-7 sampai ke-12, data yang ke-10 terletak pada kelas ini. Maka tepi bawah sama dengan 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian tepi atasnya 54,5. 6 ini merupakan frekuensi kumulatif jumlahan dari frekuensi sebelumnya. Kemudian 6 ini merupakan frekuensi kelasnya kuartil 1. Kebenaran kelasnya sama. Coba masukkan 49,5 tambah 10 ini min frekuensi kumulatifnya per frekuensi kelasnya kalikan 5. Kita akan selesaikan sehingga dari hasil dari kuartil 1 ialah 52,83. Terletak pada kelas 50 sampai dengan 54. Untuk contoh yang kedua, pada kuartil data kelompok, kita akan cari Q3 ini. Datanya sama, langkah-langkahnya sama, seperti kita akan mencari kuartil 1, yaitu menentukan jumlah frekuensi N. Kemudian menentukan kelasnya QE dengan cara frekuensi kumulatif. Tentunya I-nya kita ganti dengan 3 per 4 N, hasilnya sama dengan 30. 30 ini merupakan letak di mana kuartil 3 data 1, 2. Kita akan cari data yang ke-30, yaitu terletak pada kelas 60 sampai 64. Nah, setelah ketemu kelasnya, kita akan mencari tepi bawah kelasnya. Kemudian 24 ini merupakan frekuensi kumulatif jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian 8 frekuensi kelasnya kuartil 3. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam rumusan ini. Nah, 59,5 plus 30 min 24 per 8 dikalikan dengan 5. Kita akan selesaikan angka-angkanya sehingga nilai dari kuartil 3 ialah 63,25. Untuk materi kedua adalah desil, yaitu nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data terurut menjadi 10 bagian yang sama dan penerapannya sama pada data tunggal. Maka data di I sama dengan nilai data ke I per 10 N plus 1. Kemudian pada data kelompok hampir sama dengan kuartil, yaitu di I sama dengan tepi bawah plus I per 10 N min frekuensi kumulatif per F dikalikan
P, di mana TB sama dengan tepi bawah kelasnya, dan N banyaknya data, kemudian frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian FDI merupakan frekuensi kelasnya desil. Kemudian P adalah panjang kelas, yaitu tepi atas min tepi bawah. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Itu bagaimana mencari nilai desil keempat. Nah, kita akan gunakan data ini. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan jumlah frekuensi N, yaitu 40. Kita akan jumlahkan 40, kemudian menentukan kelas DI dengan cara frekuensi kumulatif, hampir sama dengan kuartil, yaitu 4/10 dikalikan N, karena yang dicari adalah nilai desil keempat. Maka 4/10 kalikan 40 itu sama dengan 16. Artinya, data yang ke-16 ini merupakan letak di mana kelas desil berada. Data 1, data kedua sampai ke-5, data ke-6 sampai 13, data ke-14 sampai ke-23. Artinya data ke-16 letaknya adalah pada kelas 26 sampai 30. Nah, setelah ketemu kelasnya, kita akan mencari tepi bawah, yaitu 25,5, tepi atasnya 30,5. Ini merupakan frekuensi kelasnya desil. Nah, 13 ini merupakan frekuensi kumulatif jumlahan dari frekuensi sebelumnya. Kita akan coba masukkan ke dalam rumusan. Itu 25,5 plus 16 min 13/10 dikalikan 5. Kita akan selesaikan sehingga nilai dari desil keempat ialah 27. Pada materi yang ketiga yaitu persentil, di mana pada kuartil dibagi menjadi 4 bagian yang sama, kemudian desil dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Tentunya persentil dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Pada data tunggal, PI sama dengan nilai data ke I per 100 N plus 1. Kemudian pada data kelompok sebetulnya rumusnya hampir sama dengan kuartil desil, yaitu PI sama dengan tepi bawah plus I per 100 N min frekuensi kumulatif per frekuensi kelasnya dikalikan dengan P panjang kelas, di mana TB sama dengan tepi bawah kelas, N banyaknya data, frekuensi kumulatif merupakan jumlahan frekuensi kelas sebelumnya, dan FPI frekuensi kelas persentil. P sama dengan panjang kelasnya. Berikutnya adalah contoh soal persentil. Kita akan cari nilai persentil ke-45 dari data ini. Langkahnya sama, kita akan cari N-nya dulu, yaitu N sama dengan 40. Kemudian yang kedua menentukan kelas PI dengan cara frekuensi kumulatif, yaitu 45/100 N dikalikan 40, hasilnya sama dengan 18. 18 artinya data yang ke-18 ini merupakan letak di mana kelas persentil 45, yaitu ini dia data yang ke-14 sampai 23. Artinya kelas persentil pada 26 sampai 30 ya. Nah, setelah ketemu kelasnya, kita akan cari tepi bawah dan tepi atas. Ya, ini dia. Tepi bawahnya sama dengan 25,5 dan tepi atasnya 30,5. Nah, kemudian 10 ini merupakan frekuensi kelasnya persentil. Dan 13 ini merupakan frekuensi kumulatif jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. Kita akan coba masukkan ke dalam rumus ini. Itu tepi bawah 25,5, kemudian 18 min 13. Ini dia per 10 dikalikan P panjang kelas. Nah, panjang kelas ini adalah panjang kelas tepi atas dikurang tepi bawah. Atau lebih mudahnya itu 16 min 11 dan 21 min 16 atau 45 min 40. Nah, kita akan selesaikan sehingga nilai persentil ke-45 adalah 28. Baiklah, sekian video tugas dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Delta Piani, pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa.